Pernah punya pengalaman kelam, Sandy Walsh pahami kesedihan Mesilgers batal bela timnas Indonesia. Sinteyong panggil kiper pertama dari Liga 2. Skuad timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 tercicil 13 dari 33. Witan Sulaiman ungkap pelajaran berharga saat timnas Indonesia kalah dari Cina. Bek Jepang Yuto Nagatomo akui sangat iri dengan demam sepak bola di Indonesia. PSSI minta supporter jangan serang Mesilgers di Instagram usai batal gabung ke timnas Indonesia. Tak gugup hadapi striker Jepang, Martin Paes, saya sudah pernah lawan Lionel Messi. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Pernah punya pengalaman kelam, Sandy Walsh pahami kesedihan Mesilgers batal bela timnas Indonesia. Mes saat ini dalam perawatan intensif. Dia mengalami cedera saat FC Twente bertanding melawan Willem II. Bek timnas Indonesia ini sempat kembali bermain saat melawan Ajak, meski harus ditarik keluar pada menit ke-80. Dia akan melewatkan pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November. Sandy Walsh menjelaskan akibat cedera ini, Mes harus tetap berada di Belanda. Dia menilai bahwa hal tersebut cukup menyulitkan karena bermain di SUGBK memberikan atmosfer berbeda bagi semua pemain. Namun, fokus pada penyembuhan menjadi pilihan yang cukup rasional bagi Mes saat ini. Pemain KP Michelin ini sempat mengalami situasi yang sama. Saat itu, dia harus menunda debut karena cedera dan fokus pemulihan. Tentunya, sebagian pemain mereka dituntut untuk bisa berada dalam kondisi bugar dan siap bertarung di lapangan. Terkait laga melawan Jepang, Sandy menilai bahwa skuad Garuda dalam kondisi siap. Tim pelatih juga akan mempersiapkan tim dengan maksimal untuk laga mendatang. Sinteyong panggil kiper pertama dari Liga 2. Skuad timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 tercicil 13 dari 33. Setelah beberapa klub merilis panggilan timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024, akhirnya sosok kiper yang dipanggil Sinteyong terungkap. Klub Liga 2 FC Bekasi City resmi mengumumkan satu kipernya dipanggil untuk pemusatan latihan timnas Indonesia. Ia adalah Cahya Supriyadi. Cahya Supriyadi mendapatkan panggilan timnas Indonesia untuk mengikuti agenda pemusatan latihan persiapan Piala AFF, tulis FC Bekasi. Cahya Supriyadi adalah pemain berposisi kiper pertama yang mendapat panggilan timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Sebelumnya, beberapa klub merilis pemain-pemain yang sudah dipanggil untuk TC ASEAN Cup 2024. Belum ada yang berposisi kiper. Persib Bandung merilis 3 pemainnya yang dipanggil, yakni Ferdiansyah, Kakang Rudianto, dan Robi Darwis. Bali United juga mengumumkan 3 pemainnya yang dipanggil, yakni Made Tito, Rahmat Arjuna, dan Kadek Arel. Sementara dari Persis Solo sudah mengumumkan juga bahwa Janadin Faris dipanggil. 2 pemain lain kabarnya Hoki Caraka dan Ronaldo Kuate. Adapun bocoran dari manajer timnas Indonesia Sumarji, ada 3 pemain dari skuad timnas Indonesia saat ini yang akan bermain di ASEAN Cup 2024, yakni Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan. Sehingga saat ini sudah ada 13 pemain yang dipanggil. Rencananya, Sinteyong memanggil 33 pemain awal untuk skuad sementara timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Kemudian, akan ada 10 pemain yang dicoret untuk memenuhi final skuad sebanyak 23 pemain. Timnas Indonesia memang menurunkan pemain U22 untuk ASEAN Cup 2024. Witan Sulaiman ungkap pelajaran berharga saat timnas Indonesia kalah dari Cina. Skuad Garuda tumbang dengan skor 2-1 saat bertandang ke markas tim Dragon pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.
hasil tersebut jadi kekalahan perdana Indonesia setelah dalam 3 pertandingan sukses mendapatkan hasil imbang. Selanjutnya, mereka akan menantang Jepang dan Arab Saudi pada bulan ini. Witan Sulaiman menjelaskan, mereka sudah melakukan evaluasi pasca kalah dari Cina. Semua pemain juga sudah mempelajari kesalahan yang mereka lakukan karena kekalahan tersebut. Saat ini, waktunya untuk menatap laga selanjutnya dan kembali mengumpulkan poin. Pemain asal Persija Jakarta ini menambahkan mereka harus selalu serius dalam mempersiapkan pertandingan, termasuk tidak memandang remeh tim lawan mulai saat ini. Pasalnya, poin demi poin harus mereka kumpulkan demi menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Melawan Jepang, Witan menilai belum ada bocoran terkait tim lawan dari pemain timnas yang ada di luar negeri. Hal ini karena belum ada sesi khusus untuk membahas pertandingan tersebut. Menurutnya, Sinteyong dalam waktu dekat akan mengumpulkan semua pemain dan menyusun taktik terbaik untuk laga mendatang. Egy Maulana bicara tentang satu pesaing terbesarnya di Timnas Indonesia. Winger Timnas Indonesia, Egy Maulana, siap bersaing dengan Witan Sulaiman. Egy dan Witan sama-sama akan bertugas pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi. Menariknya, kedua pemain ini memiliki posisi yang sama, yakni berada di sayap kanan. Sebenarnya, Witan lebih sering menjadi pilihan utama Sinteyong untuk mengisi posisi tersebut. Egy Maulana Fikri menjelaskan persaingan di Timnas Indonesia memang ketat di semua lini. Dia juga tidak cemburu kepada Witan yang lebih sering diandalkan di skuad Garuda. Menurutnya, hal ini adalah normal dan hanya pemain terbaik yang akan dipilih oleh staf latih. Pemain Dewa United ini menambahkan mereka saling mendukung saat berada di lapangan. Saat Witan bermain, dia memberikan dukungan penuh karena mereka berjuang demi nama Indonesia. Ini menjadi motivasi agar dia bisa terus memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Egy menambahkan bahwa dia termotivasi untuk kembali merebut tempat utama di timnas, termasuk dengan mempelajari teman-temannya di timnas untuk melihat peluang agar bisa bermain. Dia juga sering berkomunikasi dengan Witan terkait masalah ini. Bek Jepang Yuto Nagatomo akui sangat iri dengan demam sepak bola di Indonesia. Ya, bek Jepang Yuto Nagatomo mengakui iri dengan demam sepak bola Indonesia menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang akan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad Jepang yang berangkat dari Bandara Haneda tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 11 November 2024. Yuto Nagatomo mengaku tak merasa capek dengan perjalanan yang ditempuh. Apalagi pesawat yang mengangkut skuad Jepang sempat putar balik dan harus mengganti penerbangan ke malam hari. Saya sama sekali tidak merasa lelah. Sebaliknya, saya senang bisa mendapatkan berbagai pengalaman seperti itu, kata Yuto Nagamoto. Saya rasa pengalaman itu akan membekas dalam diri saya dan membuat saya lebih kuat, ujarnya. Skuad Jepang telah ditunggu oleh banyak wartawan Indonesia untuk meliput kedatangan. Yuto merasa tersentuh dengan antusiasme sepak bola Indonesia. Ini jarang terjadi, saya sangat iri, ujar Nagamoto. Ex-pemain Inter Milan itu merasa bak bintang Hollywood karena begitu banyak media yang meliput di bandara. Saya tiba di bandara pukul 2 pagi dan sebenarnya ada sekitar 10 kamera TV dan penggemar berkumpul di sana, kata pemain 38 tahun itu. Saya rasa itu bukan sesuatu yang sering Anda lihat, kata Yuto.
Bandara sangat bising pada pukul 2 pagi sehingga saya merasa seperti bintang Hollywood dan media sangat mengagumkan. Saya tidak sering mengalami hal ini, ujarnya. Yuto mengaku siap bermain di hadapan 70.000 supporter timnas Indonesia yang bakal memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Seperti terakhir kali kami bermain melawan Arab Saudi, saya menonton dari bangku cadangan dan saya benar-benar bersemangat dengan adrenalin ini. Jadi saya sangat berterima kasih atas 70.000 sorakan tandang dan saya pikir itu akan membakar semangat. PSSI minta supporter jangan serang Mesilgers di Instagram usai batal gabung ke Timnas Indonesia. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga meminta kepada supporter atau netizen jangan menyerang Mesilgers di Instagram setelah batal membela Timnas Indonesia. Arya Sinulinga menginginkan publik bisa mengerti dengan situasi saat ini yang menimpa bek FC Twente itu. Sebelumnya, Arya Sinulinga memastikan bahwa Mesilgers batal membela Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Penyebabnya, bek berusia 23 tahun itu mengalami cedera saat membela FC Twente melawan Willem II pada 2 November 2024. Mesilgers sempat absen membela klub asal Belanda itu melawan OGC Nice pada 8 November. Namun, cedera yang menimpa Mesilgers sudah sembuh dan ia kembali bermain membela FC Twente melawan Ajax Amsterdam. Mesilgers bahkan bermain selama 84 menit. Supporter Timnas Indonesia senang dengan kabar sebelumnya Mesilgers dan berharap bisa segera datang membela Timnas Indonesia. Rupanya, Mesilgers juga tidak datang ke Indonesia. PSSI beralasan agar Mesilgers bisa fokus menyembuhkan cederanya itu. Absennya Mesilgers mengundang komentar dari netizen di media sosial. Tidak sedikit orang yang menyerang Mesilgers. Lebih lanjut, Arya Sinulinga meminta dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia kepada Mesilgers agar bisa pulih 100%. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di SUGBK. Selanjutnya, tim asuhan Sinteyong akan menjamu Arab Saudi pada laga ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi, ayo kita doakan Mesilgers supaya bisa sembuh dari cederanya dan kembali bisa memperkuat Timnas Indonesia. Kita memastikan Mesilgers tidak bisa main untuk melawan Jepang, kata Arya Sinulinga. Yuk doakan Mesilgers, jangan yang aneh-aneh. Ingat, mereka kita butuhkan, mereka juga membutuhkan kita. Jadi saling menjaga hubungan baik ya, tutup Arya Sinulinga. Tak gugup hadapi striker Jepang, Marten Paes, saya sudah pernah lawan Lionel Messi. Kiper Timnas Indonesia Marten Paes mengaku tak gugup sama sekali menghadapi striker Jepang. Ia menegaskan sudah pernah melawan Lionel Messi jadi tak gentar sama sekali. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini menjadi laga penting buat Timnas Indonesia, apalagi ingin menjaga asal lolos ke Piala Dunia. Skuad Garuda harus mencuri poin dari Jepang agar bisa kembali bersaing ke posisi 4 besar. Pasalnya, Timnas Indonesia dituntut lolos ke putaran keempat, sehingga mereka dituntut untuk bisa finish di posisi 4 besar. Ini karena hanya peringkat ketiga dan keempat yang bisa kembali bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Sedangkan, tim yang menempati posisi puncak dan runner-up akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Terkait ini, Marten Paes menanggapi dengan santai bahwa ia tak akan gentar menghadapi striker Jepang. Menurutnya, ia pernah melawan mega bintang Argentina Lionel Messi. Oleh karena itu, ia tak gugup sama sekali meski melawan penyerang hebat milik Jepang.
Saya tidak terlalu gugup menghadapi striker Jepang, ujar Martin Paes. Saya sudah pernah main dengan Messi, jadi saya tidak terlalu nervous, ucapnya. Menurut pemain berusia 26 tahun tersebut, menghadapi langsung striker tim lawan itu sudah tugasnya. Untuk itu, ia tak terlalu pusing harus menghadapi striker-striker tim berjulukan Samurai Biru itu. Walaupun ia tak merasa gugup menghadapi pemain-pemain Jepang, Martin Paes mengaku ia memang gugup jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Namun, ia lebih gugup karena ingin bisa memberikan permainan terbaik. Alasan Sandy Walsh percaya timnas Indonesia bisa kalahkan Jepang. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kali ini, Samurai Biru datang dengan kekuatan penuh dan masih belum terkalahkan di grup C. Sandy Walsh menjelaskan Indonesia datang dengan kepercayaan diri di laga tersebut. Apalagi, mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang hadir langsung ke stadion. Tentunya, skuad Garuda harus bisa memaksimalkan semua peluang yang ada, karena lawan mereka kali ini cukup tangguh. Ya, saya yakin kami memainkan permainan yang bagus melawan Jepang, mungkin tim terbaik di Asia, dan kami memberi mereka permainan yang sulit. Itu tidak mudah bagi mereka dan saya yakin kami memiliki beberapa peluang. Beberapa momen bagus juga dalam posisi bola dan dalam pertahanan, kata Sandy Walsh. Pemain asal KV Michelin ini menambahkan saat ini skuad Garuda sudah cukup berkembang. Skuad Garuda mencatatkan rekor yang apik dengan 3 hasil imbang dan baru sekali menerima kekalahan. Sandy menilai bahwa timnas saat ini sudah mulai kompak dan mempersiapkan laga melawan Jepang dengan maksimal. Mereka akan coba memberikan perlawanan terbaik selama di lapangan dan tentunya berusaha mencuri kemenangan. Dengan semua proses yang sudah mereka lewati, dia menegaskan bahwa Indonesia saat ini sudah tidak bisa dipandang remeh. Pertama-tama, kami memiliki kinerja yang baik. Kami semua harus berada di puncak, dalam kondisi terbaik, kinerja terbaik untuk dapat melakukannya. Marcelino Ferdinand akui lebih nyaman main di Inggris, ini alasannya. Gelandang serang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mengaku lebih nyaman bermain di Inggris dibandingkan di Belgia. Marcelino Ferdinand resmi bergabung dengan klub divisi Championship milik Erick Thohir dan Anindya Bakri, yaitu Oxford United. Pemain berusia 20 tahun tersebut bergabung dengan klub asal Inggris setelah kontraknya habis dengan klub asal Belgia KMS Kadens. Setelah beberapa bulan bersama Oxford United, Marcelino Ferdinand memang belum mendapatkan menit bermain. Akan tetapi, ia sudah masuk dalam daftar susunan pemain Oxford United dalam 2 laga divisi Championship Inggris. Marcelino masuk dalam line-up Oxford United. Sukses memenangkan laga dengan menang 1-0 atas Hull City pada pekan ke-14. Kemudian, ia kembali masuk dalam daftar susunan pemain Oxford United saat melawan Watford. Tetapi mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut belum dimainkan dan baru hanya duduk di bangku cadangan. Meski demikian, Marcelino Ferdinand sudah cukup bersyukur karena ia sudah masuk dalam line-up Oxford United. Tak hanya mengungkapkan rasa senangnya masuk daftar susunan pemain, Marcelino Ferdinand pun mengungkapkan perbedaan main di Inggris dan Belgia. Pemain langganan timnas Indonesia tersebut mengaku senang bisa bermain di Inggris. Bahkan, itu jauh lebih nyaman dan enjoy bersama Oxford United di Inggris. Saat ditanya terkait faktor apa yang membuat Marcelino Ferdinand merasa nyaman bermain di Inggris, ia mengungkapkan bahwa salah satu faktornya memang karena bahasa. Menurutnya, ini berbeda ketika bermain di Belgia. Karena saat bermain di KMS Kadens, banyak pemain yang berbicara menggunakan banyak bahasa. Untuk itu, ini berbeda dengan Inggris, sehingga ia merasa nyaman bermain di klub barunya ini. Tak hanya itu,
Marcelino pun mengaku rasa nyaman ini karena banyak juga orang Indonesia yang belajar di Oxford University. Untuk itu, meski ia sendiri di sana, Marcelino tak merasa kesepian karena bisa beradaptasi dengan baik. Sementara itu, Marcelino saat ini tengah fokus bersama timnas Indonesia yang bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Masih muda dan tajam, striker berdarah Brazil ini ingin bela timnas Indonesia. Ya, penyerang Borneo FC, Leo Gaucho, bersedia bermain untuk timnas Indonesia. Leo menjadi rekrutan teranyar Borneo untuk Liga 1 2024-2025 setelah didatangkan dari Palmeiras FC. Dia tidak butuh waktu lama saat ini sukses menciptakan 6 gol dari 10 pertandingan. Dengan bekal tersebut, dia saat ini bersaing dengan Dalberto Luanbelo di tangga top scorer dengan sama-sama mengoleksi 6 gol. Menariknya, Leo Gaucho tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Masih berusia 23 tahun, dia ingin berkarir lama di Indonesia. Demi mendapatkan paspor Indonesia, dia harus setidaknya 5 tahun berada di Indonesia untuk mencapai syarat tersebut. Menurutnya, hal tersebut bukan hal yang mustahil karena dia cukup nyaman di sini. Ya, aku mau. Jika Indonesia ingin menjadikanku pemain naturalisasi, bagiku itu sangat mungkin karena aku sangat suka di sini, kata Gaucho. Bagiku adalah satu kemungkinan besar untuk menjadi pemain naturalisasi dan bermain untuk negara yang besar ini. Aku sangat menyukai itu, kata Leo Gaucho. Pemain kelahiran Brazil ini menambahkan bahwa merupakan sebuah kebanggaan bisa mewakili Indonesia. Apalagi skuad Garuda saat ini dalam performa yang baik dan memiliki supporter yang fanatik. Gaucho menambahkan, atmosfer sepak bola Indonesia cukup spesial. Hal ini yang membuat dia mencintai pekerjaannya di Indonesia. Menurutnya, itu adalah alasan tepat bagi pemain sepak bola bertahan di satu negara. Ia juga belum memiliki pemikiran untuk meninggalkan Indonesia saat ini. Masyarakat Malaysia sindir keras Kevin Dix sebagai pemain buangan timnas Belanda yang dipungut timnas Indonesia. Ya, mereka tampak iri lantaran skuad Garuda mendapat tambahan pemain berkualitas. Kevin Dix resmi menjadi WNI usai mengambil sumpah di Copenhagen, Denmark pada 8 November 2024. Ia menjalani proses tersebut bersama 2 pemain keturunan lainnya, yakni Estela Laufati dan Noah Loatomu. Kini, Dix tinggal menanti proses perpindahan federasi dari KNVB. Dan kabarnya proses itu sudah selesai. Namun, kabar tersebut mendapat cibiran dari masyarakat Malaysia. Mereka mengejek Dix sebagai pemain buangan timnas Belanda. Pesepak bola berusia 28 tahun itu memang menanti cukup lama panggilan dari timnas Belanda. Sebab Kevin Dix sudah pernah memperkuat The Oranje dari level U19, U20 hingga U21. Namun, pemain kelahiran Apeldoorn ini tak kunjung mendapat panggilan, sampai akhirnya ia mengiyakan tawaran untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Pesepak bola bernama lengkap Kevin Dix Bakar Besi itu kini diproyeksikan tampil pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, periode November 2024. Indonesia akan menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi di Jakarta. Menurut kabar yang beredar, Kevin Dix akan tiba di tanah air pada Selasa 12 November 2024. Ia disebut-sebut akan debut pada laga kontra timnas Jepang yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. PSSI sendiri menargetkan Kevin Dix bisa turun di laga kedua kontra timnas Arab Saudi. Sebab
tenggat pendaftaran pemain untuk laga melawan Samurai Biru sebetulnya sudah lewat, yakni pada 7 November 2024. Namun, menurut kabar yang beredar bahwa Kevin Dix bisa masuk ke timnas Indonesia pada saat melawan timnas Jepang nanti di Gelora Bung Karno.